Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Di video kali ini Kak Komar akan menyampaikan materi matematika ya, yaitu tentang statistika. Nah, statistika. Statistika ini adalah materi matematika terapan ya. Untuk kurikulum 2013, statistika diajarkan di kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA. Tapi untuk yang kelas 12 SMA tentu saja ada perbedaan, yaitu nanti ada data berkelompoknya. Oke, kita lihat dulu untuk statistika. Jadi statistika itu adalah eh, ilmu ya tentang mengumpulkan dan menyusun data, kemudian mengolah dan menganalisa data serta menyajikan data. Jadi di sini ada data, kita kumpulkan, mengumpulkan data ya, mengumpulkan data. Setelah data kita kumpulkan, kemudian diolah ya, diolah atau dianalisis. Ini mengolah data, dan yang berikutnya setelah dianalisis baru di sajikan ya, menyajikan data. Menyajikan data bisa dalam bentuk diagram ataupun tabel. Menyajikan data. Nah, ataupun juga untuk statistika ini adalah ilmu tentang bagaimana kita menarik kesimpulan atau menafsirkan parameter-parameter dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Oke, kita lihat di sini untuk langsung aja ya, untuk matematika kelas 12 dan kelas 9 yang harus kita pahami di statistika. Yang pertama yaitu tentang ukuran data. Ukuran data di sini ada beberapa ya, ukuran data. Yang pertama ada ukuran pemusatan, kemudian ada ukuran letak, dan yang berikutnya ada ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran pemusatan ada 3 ya. Yang pertama ada mean atau nama lainnya rata-rata ya, rata-rata atau rataan. Yang kedua ada median atau nilai tengah, dan yang ketiga ada modus. Nah, ini ya. Dan untuk hari ini yang akan kita kuatkan, yang akan kita pelajari lebih ke arah ukuran pemusatan data, yaitu bagaimana kita mencari rata-rata, mencari median, dan mencari modus. Oke, kita lihat tentang ukuran pemusatan data. Tapi sebelum itu ya, bagi utak-atikers yang belum subscribe channel Utak-Atik Matematika, subscribe dulu biar utak-atikers semua bisa mendapatkan update video terbaru dari Utak-Atik Matematika. Oke. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang nilainya cenderung memusat atau sama dengan nilai tengah. Nah, ukuran pemusatan data ini ada beberapa. Yang pertama ada rata-rata ya, rata-rata atau nama lainnya boleh juga disebutnya rataan atau boleh juga disebutnya mean ya. Ini rata-rata. Nah, rata-rata artinya ya di sini simbolnya gini. X bar. X bar ini namanya rata-rata. Rata-rata itu secara pengertian yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Dibagi banyak data ya. Nah, kalau misalkan di sini ada data ya, ada data, katakanlah datanya ada X1, data yang kedua, data yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir, data yang ke N,
maka rata-rata sama dengan X1 ditambah X2, ya, jumlah data berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah dengan data yang terakhir dibagi dengan banyaknya data yaitu N. Nah, ini ya. Ini adalah rumus rata-rata untuk data tunggal. Oke, kita lihat contoh soalnya ya, biar kalian bisa lebih memahami lagi. Oke, contoh soal. Di sini contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini diketahui data, misalkan diketahui datanya berapa aja nih? 2,5,2,1,6,3,3. Nah, ini adalah datanya ya. Tentukanlah meannya. Meannya atau rata-ratanya. Jadi jawab ya. JWB jawab rata-rata berarti sama dengan tadi kita jumlahkan masing-masing data ya. Kita jumlahkan masing-masing data ini berarti 2 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 dibagi dengan banyaknya data. Ini ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi 8. Yuk, kita hitung. 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah 3 itu sama dengan 24. Dibagi 8 sama dengan 3. Nah, ini ya. Ini yang pertama rata-ratanya. Yang berikutnya ya, untuk mencari rata-rata, kadang-kadang si datanya itu disajikan dengan frekuensi ya. Jadi untuk data yang disajikan dengan frekuensi, data yang disajikan dengan frekuensi ya, dengan frekuensi, nah, maka rata-ratanya ya, mencari rata-ratanya ini sama dengan F1 atau frekuensi yang pertama dikali datanya ditambah F2 dikali X2 ditambah seterusnya sampai dengan Fn dikali Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah seterusnya sampai dengan Fn. Nah, ini ya, kalau datanya disajikan dengan frekuensi. Kita lihat contoh soalnya ya. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan di sini ada sebuah data ya, ada sebuah data yang disajikan dengan distribusi dengan frekuensi contohnya. Nah, di sini ada data. Kita buat tabelnya. Nah, ada nilai dan ada frekuensi ya. Nah, nilai frekuensi, oke, misalnya di sini ada yang nilainya 2 ada 1 orang, yang nilainya 3 ada 1 orang, yang nilainya 4 ada 3 orang, yang nilainya 5 ada 3 orang, dan yang nilainya 6 ada 2 orang. Nah, inilah ini contohnya data yang disajikan dalam dengan berbentuk frekuensi ya. Artinya data yang nilainya 2, yang nilainya 2 ada 1 orang dan seterusnya. Nah, maka untuk mencari rata-ratanya, X barnya sama dengan F1 dikali X1. Berarti kita kalikan ini 1 dikali dengan 2. Berarti 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3 ditambah dengan
3 dikali 4, 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 5, 3 dikali 5 dan ditambah yang terakhirnya 2 dikali 6. 2 dikali 6. Nah, gini ya, 2 kali 6. Dibagi dengan jumlah frekuensinya. Frekuensi yang ini nih, berarti 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2. Berarti sama dengan kita kalikan 1 kali 2, 2. 2 ditambah 3 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 2 dibagi dengan berapa banyaknya yang bawah? 3 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Berarti sama dengan totalnya ya, totalnya 44. 44 per 10 sama dengan 4,4. Nah, gini ya. Untuk data yang disajikan dengan frekuensi, cara mencari rata-ratanya seperti itu. Tinggal kita kalikan frekuensi sama nilainya, ditambahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. Oke. Nah, ini untuk rata-rata ya. Untuk rata-rata dari data tunggal. Untuk selanjutnya kita akan bahas rata-rata berkelompok, tetapi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Utak-Atik Matematika biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Utak-Atik Matematika. Oke. Yang kedua dari ukuran pemusatan data yaitu tentang median ya. Median itu nama lainnya nilai tengah, yaitu data yang berada posisinya di tengah-tengah gitu ya. Posisi datanya di tengah-tengah. Nah, untuk mencari median, langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus urutkan dulu datanya ya. Urutkan data dari yang terkecil. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk mencari median atau nilai tengah, datanya harus kita urutkan dulu dari yang terkecil. Nah, sebagai contoh, misalkan diberikan data ya, diketahui data di sini, diketahui datanya. Nah, yang tadi ya, 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. 1, 6, 3, 3. Nah, diketahui data ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita cari medianya. Tentukan medianya. Tentukan mediannya. Oke, tentukan median. Untuk mencari median, yang pertama kita harus urutkan dulu datanya. Oke, urutkan data dulu. Urutan datanya berarti kita lihat mana yang paling kecil. 1 ya. 1, udah 1, 2. 2, 2-nya ada 3. Kita tulis 3-3-nya. 2, 2, 2. Gitu ya. Terus sudah 2, 3. 3-nya ada 2 kali. 3, kita tulis 2-2-nya. Dan yang berikutnya yang 5 dan 6. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita cari data yang di tengahnya yang mana. Nah, caranya boleh kita ini ya, boleh kita coret ujung-ujung, misalkannya 1 sama 6, 2 sama 5, 2 sama 3. Nah, di sini ternyata tengah-tengahnya di sini ya, antara 2 dan 3. Berarti kalau antara 2 dan 3 ini mencari mediannya sama dengan 2 ditambah 3 dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2. 2 tambah 3 dibagi dengan 2 sama dengan berapa ini? 2 tambah 3, 5 per 2 jadi 2,5. Nah, ini mediannya. Oke, ini kalau datanya genap berarti mediannya terletak di antara dua
dua angka. Nah, gimana kalau datanya ganjil ya? Datanya ganjil untuk mencari medianya. Nah, kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh ini contoh satu. Sekarang kita lihat contoh yang keduanya. Contoh 2, misalkan diberikan datanya langsung aja deh ya. Datanya ada 1 1, oke, 2 3 1 1 4 6 2 5 2 ya, 1 6. Nah, ini ya, 1 6. Ini datanya. 2 3 1 1 4 6 2 5 2 1 6. Nah, untuk mencari median, langkah yang pertama tadi kita harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Dari yang terkecil di sini ada angka 1. Satunya ada berapa? 1 2 3. Jadi kita urutkan 1 1 1 ya. Angka 2-nya ada berapa? 1 2 3. Angka 2-nya ada 3 juga. 1 2 3. Kemudian angka 3-nya ada 1, angka 4-nya ada 1, angka 5-nya ada 1, dan angka 6-nya ada 2. Nah, gini ya. Untuk mencari tengah-tengahnya atau mediannya, oke, kita bisa kayak tadi ya, coret ujung-ujungnya, coret, 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 coret. Nah, ternyata tengah-tengahnya ya di angka 2 ini. Berarti langsung aja mediannya sama dengan 2 ya, mediannya 2. Nah, kalau datanya ganjil, mediannya pas di satu angka. Kalau datanya genap, mediannya terletak di antara dua angka. Kalau terletak di antara dua angka, maka kedua angka tersebut kita tambahkan kemudian dibagi 2 ya. Nah, bagaimanakah cara mencari median dari tabel ya, atau median dari data yang berupa frekuensi? Nah, di sini caranya ya, caranya boleh kita urutkan dulu, boleh kita susun dulu. Misalkan di sini yang nilainya 2 ada satu orang, berarti duanya ada satu ya, duanya ada satu. Oke, di sini duanya ada satu, kemudian tiganya ada satu juga, tiganya ada satu, empatnya ada tiga, berarti empat, empat, empat. Limanya ada tiga, lima, lima, lima. Dan enamnya ada dua, enam, enam. Nah, ini ya, dua, tiga, empat, 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 lima, lima, 5 6 6. Nah, kita bisa boleh dicoret aja ya. Yang mudahnya kita coret aja ujung-ujungnya. 2 sama 6, 3 sama 6, 4 sama 5, 4 sama 5. Oh, berarti terletak di antara dua data, yaitu data yang ini ya, 4 dan 5. Berarti mediannya sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 9 dibagi 2 jadi 4,5. Nah, ini ya. Ini untuk median dari data yang berupa frekuensi. Atau boleh juga kita langsung coret-coret di sininya ya. Boleh kita langsung coret-coret di sininya nih. Misalkan 1 sama ujung ya. 1 sama 2 kita coret, tetapi di sini masih ada sisa 1 karena yang dicoret itu harus sama ya. Di atas 1 berarti di bawah juga 1 kita coret. Karena ada 2 berarti masih sisa 1. Kemudian 1 lagi kita coret. Nah, ini 3 3. Oh ya, berarti tengah-tengahnya terletak di sini ya. Terletak di antara 4 dan 5. Oke. Nah, boleh juga kayak gitu cara mencari mediannya. Itu yang kedua, yaitu tentang
median. Yang pertama tentang rata-rata atau mean atau rataan, yang kedua tentang median, dan yang berikutnya tentang modus ya. Modus yang berikutnya adalah modus. Nah, di sini siapa sih yang suka ngemodusin? Modus itu apa sih? Modus ini yang data yang paling eksis ya, atau data yang paling eh, sering muncul ya, muncul. Nah, ini adalah modus ya, yaitu dia sering sering muncul atau yang paling banyak keluar ya. Kayak kita lihat di sini ya. Contohnya langsung aja untuk yang pertama ini, yang pertama dari data yang mana ya? Nah, dari sini ya. Misalkan dari sini dari data 25221633. Kita lihat di sini ya, modusnya berapa? Modusnya berarti Nah, modusnya yang paling banyak. Di sini satunya cuma ada satu, duanya ada tiga kali ya. Tiganya dua kali, limanya satu kali, enamnya satu kali. Berarti yang paling banyak muncul yaitu dua. Modusnya dua. Gimana kalau dari data distribusi frekuensi yang di sini ya? Nah, di sini duanya satu kali, tiganya satu kali, empatnya tiga kali, limanya tiga kali, enamnya dua kali. Yang paling banyak yang mana? Nah, antara 4 dan 5 imbang ya. Ada dua. Nah, modus nggak mesti satu. Boleh modusnya dua, boleh tiga, boleh empat, bahkan bisa aja modusnya nggak ada ya. Jadi modusnya untuk data yang ini berarti yang frekuensinya banyak yaitu 4 dan 5. Empatnya ada tiga kali, limanya ada tiga kali. Berarti modusnya ada dua, 4 dan 5. Nah, gitu ya. Ini median atau rataan, median dan modus. Oke ya, mungkin sampai di sini untuk video pembelajaran tentang ukuran pemusatan data. Sampai ketemu lagi dengan Kak Komar di video-video berikutnya. Jangan lupa buat subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman kalian dan klik juga like-nya